Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah dan para pendengar sekalian. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sofi Kartika Arifinanda dengan NIM 040403211148 dari kelas B5 akan menyampaikan tugas hadis dakwah tentang penolakan para penguasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menggunakan berbagai metode dalam dakwahnya. Salah satunya adalah dengan mengirimkan surat kepada para raja atau pemimpin suatu daerah. Surat-surat ini dikirimkan kepada raja-raja untuk mengajak mereka menerima Islam serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara raja-raja tersebut adalah Kaisar Romawi, Kaisar Persia, Raja Mesir hingga Raja Habasyah. Mereka menguasai sebagian besar wilayah dunia saat itu dan memiliki kekuatan besar yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Isi surat-surat yang dikirimkan itu seperti salah satu contohnya surat yang dikirimkan kepada Heraklius, Kaisar Romawi yang berbunyi, "Dengan nama Allah, pengasih dan penyayang, dari Muhammad hamba Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salam sejahtera kepada orang yang sudi mengikuti petunjuk yang benar. Kemudian daripada itu, dengan ini saya mengajak Tuan menuruti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam, Tuan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuhan. Kalau Tuan mengelak, maka dosa orang-orang Arishin menjadi tanggung jawab Tuan. Wahai orang-orang ahli kitab, marilah sama-sama kita berpegang pada kata yang sama antara kami dan kamu, yakni bahwa tak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun, bahwa yang satu tak akan mengambil yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam." Respon para penguasa tersebut ketika menerima surat dari Rasulullah, ada yang mengikuti ajakan Nabi dan ada pula yang menolak, bahkan sampai membunuh utusan Nabi yang mengirim surat tersebut. Penolakan dilakukan oleh Khosrow, yaitu Kaisar Persia. Kaisar Persia Khosrow terlalu sombong untuk menerima ajakan Nabi. Dia marah karena Nabi mendahului namanya di surat tersebut. Jadi dia merobek-robek surat itu. Khosrow juga mendikte perintah kepada Raja Muda di Yaman untuk mengirimkan beberapa orang kuat untuk menangkap Nabi dan membawanya. Tidak hanya itu, dia juga menyurati gubernurnya di Yaman, Bazan, agar mengirim 2 orang terkuatnya kepada Nabi Muhammad. Selang beberapa saat, mereka berdua tiba di Madinah dan menyerahkan surat Bazan untuk Nabi Muhammad. Nabi tersenyum setelah mengetahui isi suratnya. Mereka kemudian diperintahkan untuk pulang dan balik keesokan harinya. Sampaikanlah kepada teman kalian Bazan bahwa Tuhanku sudah membunuh Kisra, tuannya, malam ini 7 jam yang lalu, kata Nabi Muhammad kepada 2 utusan tersebut. Benar saja, para kaisar yang bernama Syuria sendirilah yang membunuhnya. Kekuasaan kerajaan Kisra juga terkikis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hilang total setelah kalah menghadapi serangan pasukan umat Islam pada 637 Masehi atau 8 tahun setelah Nabi berdoa. Harits bin Umair al-Azadi, utusan Nabi yang bertugas menyampaikan surat kepada penguasa Basrah, dibunuh sebelum sampai di tempat tujuan. Riwayat lain menyebutkan dia dibunuh ketika tiba di hadapan Syurahbil, dan Haritslah satu-satunya utusan Nabi yang dibunuh. Jadi dakwah yang dilakukan Nabi
sangat banyak rintangannya, hingga para penguasa bertindak untuk menolak. Tetapi ada juga yang merespons surat dakwah yang diberikan Nabi dengan baik dan menerima hingga mereka berhasil memeluk agama Islam. Penolakan yang dilakukan oleh penguasa tidak membuat Nabi berhenti berdakwah atau bahkan takut melakukan dakwah. Nabi justru berserah dan berdoa atas izin Allah untuk memberi balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepadanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberi sedikit ilmu dan wawasan bagi saya dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.